Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas belajar bersama mengenai materi 4.26, membuat antena penerima televisi ya. Tapi sebelum itu kita bersama-sama berdoa ya, agar kita dalam belajar ini lebih mudah dan diberi kelancaran. Berdoa, kita mulai. Terima kasih. Kita lanjutkan mengenai materi membuat antena penerima televisi ya. Kalau di judulnya itu belajar mengenai radio dan televisi. Nah, subbabnya adalah membuat antena penerima televisi. Oke, bisa teman-teman simak di samping ya. Di sana itu judulnya membuat antena TV. Oke, kita lanjut ya. Sebelum membuat antena televisi ataupun merancang antena, kita perlu mengenal antena terlebih dahulu ya. Kita bisa melihat referensi yang sudah ada di pasaran ya. Kebanyakan itu berupa antena indoor. Nah, di sini antena indoor. Oke, maaf. Antena indoor biasanya ditaruh di atas televisi ya, ataupun di loteng. Kemudian ada juga yang dijual itu antena outdoor ya. Biasanya itu dipasang di atas genting ya, maupun ruang terbuka. Kalau di tempat kita di Gedung Jati biasanya kita pakai antena outdoor ya, yang ada tiangnya. Biasanya kalau di sini dikasih bambu, tiangnya bambu, karena jauh dari pemancar. Nah, keberhasilan untuk mendapatkan siaran TV biasanya harus dijamin oleh seorang installer profesional ya. Kalau misalkan teman-teman bisa mempunyai keterampilan menginstal antena sendiri, ya nggak usah manggil orang lain ya. Nah, di sini yang saya tujukan untuk menjadi installer antena profesional itu teman-teman semuanya ya. Misalkan tetangga minta diinstalkan antenanya ya, silakan ya. Dalam kurung profesional itu adalah orang yang bekerja di bidang ini. Oke. Kita lanjut. Oke, di sini kita menuju ke parameter ya, parameter antena. Coba kita lihat ada catatan atau tidak. Tidak ada catatan. Kita lanjut perbesar. Oke, parameternya tadi sudah teman-teman lihat. Yang pertama yang mempengaruhi pada sistem antena itu bisa teman-teman lihat. Yang pertama adalah jarak rumah. Kita perbesar jarak rumah. Ini. Yang kedua itu kekuatan pemancar. Kalau pemancarnya dayanya kecil, ya antena penerimanya harus gainnya semakin besar, itu lebih bagus. Yang ketiga adalah ketinggian antena pemancar. Yang keempat, arah antena pemancar. Dan yang kelima, profil daerah. Di sini profil daerah dalam kurung hambatan alam dan buatan manusia pada garis antar antena pemancar dan antena penerima. Jadi misalkan antenanya itu di
Semarang ya. Semarang kok di Semarang menuju Purwodadi itu kehalang gedung tinggi ya. Pastinya antenanya itu tidak maksimal seperti itu. Oke, ini tidak terlihat. Mohon maaf ya. Oke, kita lanjut. Dan yang keenam itu dipengaruhi oleh lingkungan ya, ruang terbuka, daerah perkotaan dan lain-lain. Kita lanjutkan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada tabel yang sudah saya sediakan. Tabel rekomendasi jenis antena berdasarkan kekuatan pemancar dan jarak antar pemancar dengan antena. Nah, di atas ini ada transmitter power ya, lebih dari 50 kW. Jadi kilo itu menandakan ribuan ya, berarti 50.000 watt ya. Sangat tinggi sekali pemancarnya. Maksudnya dayanya itu sangat powerful. Nah, di sini ada jarak dari transmitter ya. Ini kurang dari 15 km bisa pakai antena indoor. Di sini teman-teman bisa lihat antena indoor itu kebanyakan seperti ini. Ya, seperti ini bisa saya tunjukkan ya. Kemudian ada ini. Ada tipe A6030, A6040, A0315, A1112. Jadi ini mau semi outdoor yang bawah ini semi outdoor. Kemudian yang pertengahan ini semi outdoor ini. Bentuknya kayak gini. Bisa ditaruh di indoor maupun di outdoor ya. Nah, ini jaraknya kurang lebih 40 km ya, kurang lebih. Oke, dan yang terakhir ini ada lebih dari 40 km ya. Jadi kalau lebih dari 40 meter kebanyakan ya di Gedung Jati ini contohnya lebih dari 40 km ya. Pakai antena yang kayak gini. Pasti di rumah teman-teman ada antena TV yang bentuknya kayak gini. Dan ini yang biasanya diiklankan di Mandra, PF Goceng gitu ya. 2000 tipenya ini silahkan dicatat. Dan ini juga tipenya ini. Ini gainnya semakin peka kalau antenanya makin banyak ini, reflektornya itu makin besar. Bisa dilihat kalau outdoor jaraknya jauh itu reflektornya semakin besar. Reflektor itu yang belakangnya. Kita lanjut. Oke, di sini ada contoh-contoh lagi. Kurang dari pemancarnya kalau kurang dari 50 kW. Bentuknya kayak gini tetap ada reflektornya. Semakin kecil daya pemancar ya, semakin kecil daya pemancar tentunya antenanya semakin reflektornya semakin besar. Bisa teman-teman ya. Jadi kalau nanti teman-teman mendesain antena sendiri, reflektornya tentunya semakin besar biasanya ya. Karena ini yang menentukan. Kalau nggak ada reflektornya gimana? Tetap bisa menerima, cuma kurang maksimal. Gambarnya mungkin akan berbayang atau gimana ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita lihat catatannya. Oke, antena menurut penerimaannya ya, menurut penerimaan bisa dilihat. Sebentar. Ya, untuk daerah yang relatif dekat dengan pemancar sampai kurang lebih 15 km. Ya, teman-teman bisa mendesain antena indoor ya. Bisa hanyalah teman-teman bisa membuat antena indoor aja ya. Yang tadi sudah kita perlihatkan bentuknya. Untuk daerah yang low signal ya, pakai ujung kabel aja nggak bisa terima, itu kita menggunakan antena single directional ya. Tetapi untuk daerah yang sulit sinyal, ada baiknya teman-teman itu memilih antena multi direction ya.
Nanti kita bahas ya antena ini. Nah, yang kita bisa lihat ya, untuk ini ada 1 sampai 3 parameter ya. Menurut penerimaan ya, mengambil sinyal dari 3 faktor. Yang pertama ini dari atas atau difraksi gedung, pohon dan lain-lain pada boom atas. Jadi ditaruh di atas. Yang kedua loss, line of sight pada boom tengah ya. Jadi pada pemancar tengah, bagian tengah lah intinya. Yang ketiga ada dari pantulan tanah pada boom bawah. Di sini terkadang di suatu daerah ya, misalkan desa teman-teman, saya pakai antena tinggi Pak ya, pakai antena tinggi, antena TV ini tak dhuwurke ngono ya, tak dhuwurke, tapi malah sinyalnya hilang ya. Sinyalnya hilang berarti ini mengalami pemancar untuk sinyalnya ya, yang bagian atas ini terhalang mungkin pohon dan lain-lain ya. Tapi untuk daerah belakangnya Pak, kalau antenanya ditaruh di dalam rumah malah bagus Pak. Oke, berarti ini pantulan dari tanah ya, sinyalnya pantulan dari tanah. Kalau dipaksakan ditaruh di atas ya nggak bisa keluar sinyalnya gitu. Dari sini paham ya bagaimana mendesainnya ataupun cara kerja dari antena itu. Lanjut, nah di sini ada beberapa contoh ya, contoh dasar dari antena. Oke, kita perbesar supaya enak dipandang. Oke, kita kembali. Bisa teman-teman lihat di samping ya. Antena penerima ya, pada dasarnya antena penerima diarahkan ke antena pemancar ya. Jadi antena pada dasarnya diarahkan ke area pemancar ya. Misalkan pemancarnya nong etan yo, berarti antenanya digeser ngetan ya. Antena atau pemancarnya nong kidul ya, diarahke nek kidul. Loh, Pak, nong Benjati kok arahnya dengulon ya Pak ya? Kok ngulon? Berarti kalau antena teman-teman itu arahnya ke barat ya, berarti pemancarnya itu di daerah Semarang sana gitu. Makanya antenanya mengarah ke barat begitu ya. Oke, bagaimana jika arah tetangga sekitar itu salah? Terkadang kan antena salah, atau bagi wilayah yang memanfaatkan pantulan sinyal, hampir bisa dipastikan arah antena tiap rumah itu berbeda. Misalkan mantul gunung ya bisa mempengaruhi letak antena. Nah, bisa teman-teman bisa juga lakukan tracking. Tracking itu apa Pak? Tracking ini mencoba memutar antena atau mencari arah yang tepat. Itu namanya tracking ya. Kalau di parabola juga tracking ya, namanya tracking satelit gitu. Satelitnya di mana? Tapi kalau di TV ya pemancarnya kan di bawah, jadi ya tidak menghadap ke atas biasanya. Dengan melihat langsung siaran yang didapat oleh televisi, biasanya para profesional penyedia jasa pemasangan antena itu mempunyai alat tertentu seperti spektrum analyzer ya. Spektrum analyzer itu banyak macam. Nah, untuk mencari arah yang paling tepat. Antena dirancang berdasarkan perhitungan frekuensi ya. Antena itu dibuat berdasarkan frekuensi. Misalkan antena Yagi, ini frekuensinya dari channel 1 sampai 12 ya. Dan UHF-nya dari channel 21 sampai 69. Nggak bisa kok, saya jual antena digital. Itu antena digital loh, gambarnya mesti cetok. Tapi pilihlah antena yang frekuensinya tepat di frekuensi UHF seperti itu.
frekuensinya tepat di frekuensi UHF. Misalkan pemancarnya itu UHF ya, harus memilih jenis antena yang juga UHF. Jangan sampai jenis antena yang lain. Ya, nanti penangkapannya kurang baik seperti itu. Oke. Teman-teman, saya harapkan sudah agak paham ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini. Oke, kekurangan sinyal. Nah, ada beberapa masalah di sini saat mendesain antena itu masalah yono. Yang pertama itu masalah hilang sinyal atau berkurangnya sinyal ya. Ini ada beberapa poin yang bisa saya sedikit jelaskan. Yang pertama, kabel TV yang putus ya. Kalau teman-teman di rumah mengalami TV-nya sinyalnya hilang, cek kabel dulu ya, putus atau tidak. Kabel antena ya, dicek kabel antenanya pedot. Biasanya kalau putus itu biasanya karena korosi kemasukan air. Yang kedua, antena yang tidak mengarah ke pemancar. Nah, di sini kalau musim hujan yang kayak gini, ini musim hujan, biasanya ada angin ya, yang mengakibatkan antenanya itu tidak mengarah ke pemancar. Nolai salah, beloknya salah. Yang ketiga, booster TV rusak. Jadi kalau teman-teman menggunakan booster ya, boosternya itu rusak, perlu kalian cek. Dan yang keempat, antena tidak terhubung dengan baik ya. Periksa koneksi-koneksi dari antena, pastikan terhubung dengan baik ya. Oke, kita tambahkan. Untuk bisa mengetahui dari mana hilang atau berkurangnya sinyal, saya tambahkan ya. Kita harus mengetahui kadar air pada bahan konstruksi, kecuali aluminium, semen, dan cor, di mana terdapat besi di dalamnya, dan juga kabel listrik. Walaupun telah terbungkus isolator atau aluminium foil, semua bahan itu benar-benar memblokir sinyal. Oke, perlu dipahami dalam mungkin instalasi antena. Contohnya seperti beton dan sebagian besar batu bata memiliki kandungan air yang lumayan kecil, tetapi ketebalannya cukup untuk memblokir sinyal. Nah, baiknya itu tidak terhalang sama sekali, nanti penerimanya pasti bagus. Duh, Pak, dulu itu tempat saya kok bagus sinyalnya ya, tapi sekarang kok jeleknya. Kita perlu ya istilahnya sweeping, melacak ya, melacak apakah ada pohon yang menghalangi. Jadi itu kalau daun itu bisa memblokir sinyal juga. Bahkan sebuah benda logam ya, ada logam itu yang kira-kira panjangnya 10 cm itu cukup besar untuk memantulkan sinyal UHF ya. Jadi misalkan kok antenanya itu ditaruh di plat ya, plat bawahnya ada plat, itu bisa memantulkan sinyal sehingga sinyalnya tidak diterima dengan efektif. Juga ada benda-benda kecil seperti paku. Oke, memang ya, kalau paku ini bisa diabaikan ya. Kabel dan juga pipa logam bisa mencerminkan sinyal, seperti halnya pipa paralon yang berisi air. Jika benda-benda yang mencerminkan diposisikan ke samping, ke belakang, di atas, atau di bawah antena, benda itu akan memiliki pengaruh yang kecil asalkan mereka tidak terlalu dekat. Maksud mereka ini bahan-bahan benda-benda tadi ya. Nah, yang kedua dipengaruhi oleh kabel antena. Di sini sinyal yang masuk pada antena selanjutnya itu didistribusikan ke perangkat yang kita punya. Ibarat sebuah jembatan, maka kabel koaksial atau kabel antena
Mohon maaf ya untuk bahasa Inggrisnya kurang sempurna, jadi koaksial gitu. Ini apa ya, ada beberapa jenis kabel yang perlu diperuntukkan ya. Yang penting kalau TV biasanya itu hambatan kabel itu 75 ohm yang disarankan. Kabelnya berapa impedansinya? 75. Nah, itu bagus sekali untuk TV. Nah, jadi terus jenis-jenis kabelnya itu ada RG6, RG7, RG59 ya, biasanya itu, dan juga kabel-kabel jenis kabel yang lainnya. Seperti itu. Nah, sampai di sini semoga teman-teman paham. Semoga paham mengenai materi yang sederhana ini ya. Karena waktunya sudah 20 menit, kita masuk ke tugas. Ya, tugasnya apa? Oke, tugasnya sudah saya perlihatkan. Tugas rumah ada di samping sana, ini tugas rumahnya. Oke, ada beberapa poin ini. Yang ke-1, buatlah satu antena televisi dengan salah satu arahan berikutnya. Ini bisa antena Yagi, bisa antena Omni, bisa antena dipol, antena grid atau Ken Bontong, dan antena wajan bolik. Ya, ini dari wajan ya, wajan bolik. Dan yang kedua, carilah pengertian dari antena tersebut di atas. Jadi pengertian dari antena TV Yagi, pengertian dari antena Omni, antena dipol, grid, dan juga pengertian dari antena wajan bolik. Oh, antena Yagi iki sing kaya apa? Oh, antena Omni iki sing kaya apa yo? Nah, ini bisa dicari di Google ya. Jadi untuk tugas begitu. Ya, kalau teman-teman tidak bisa membuat antena ya, paling tidak teman-teman harus membuat miniaturnya dari misalkan lem, kemudian dibentuk seperti antena, lem dan juga lidi dibentuk seperti antena. Oke, antena aku Pak. Tapi lebih baik itu teman-teman membuat yang realnya ya. Nurun wis apa-apa, nurun internet gak apa-apa. Yang penting bisa berguna. Tapi kalau ada wujudnya kan bisa teman-teman apa ya? Wah, aku nggawe antena, ngono kan bermanfaat apa? Nggawe antena rasa tuku. Nah, tuku regane 120 misalkan, kalau bikin sendiri lebih hemat misalkan seperti itu. Terima kasih. Semoga materi yang sederhana ini bermanfaat ya. Dan juga apa ya, virus corona yang enggak kelar-kelar ini segera lari. Oke, saya akhiri pertemuan pada kesempatan hari ini. Semoga hari-hari teman-teman semuanya ataupun dalam belajar bareng kali ini bisa terserap dengan optimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ngopi.